Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjuna Resipa Lewi dengan nomor induk mahasiswa 2018 04380 dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan atau prodi Ekonomi Pembangunan. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi angka pengangguran di Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Baik, yang pertama kita harus mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya saya bisa menyampaikan materi ini. Ya, langsung saja ke materinya. Yang pertama itu latar belakang dari penelitian ini. Seperti kita ketahui adalah pengangguran itu telah menjadi masalah sangat kompleks karena bisa memberi pengaruh dan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berinteraksi dengan cara yang tidak selalu mudah untuk dipahami. Jika pengangguran ini tidak segera ditangani, maka bisa menimbulkan masalah sosial dan berujung pada kemiskinan di rakyat kita ini. Kemudian kalau dilihat dari sisi penawaran tenaga kerja, jumlah rakyat Indonesia ini merupakan keunggulan Indonesia. Namun hal ini juga berdampak pada jumlah tenaga kerja yang besar, pesatnya peningkatan angkatan kerja, dan relatif lambatnya pertumbuhan sektor ketenaga kerjaan membuat masalah pengangguran di berbagai daerah ini semakin serius. Tingkat pengangguran ini mencerminkan tidak berhasilnya pembangunan di suatu negara atau suatu daerah. Kemudian pengangguran ini mempengaruhi kemiskinan dalam berbagai hal. Kemudian masalah strategis yang dihadapi pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara saat ini hampir sama dengan yang dialami oleh pemerintah pusat, yaitu tingginya angka pengangguran. Mengingat banyaknya angkatan kerja yang muncul setiap tahunnya dari fresh graduate dari universitas maupun dari SMA maupun dari SMP dan sekolah lainnya, serta beberapa faktor seperti angka pengangguran total dan inflasi di Sulawesi Tenggara. Hal ini membuat banyak orang sulit mencari pekerjaan dan mereka itu bisa disebut pengangguran. Kemudian kenapa saya memilih daerah Provinsi Sulawesi Tenggara? Karena saya sendiri berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara, lebih tepatnya di Kota Kendari. Kemudian setelah saya melakukan riset, saya melihat bahwa data pada BPS Provinsi Sulawesi Tenggara mencatat bahwa angka pengangguran terbuka di Sulawesi Tenggara pada Februari 2020 sebesar 3,17%. Angka ini mengalami kenaikan 0,21% dibanding tahun sebelumnya. Kemudian dari penelitian ini saya merumuskan masalah, yaitu masalahnya di sini tingkat pengangguran di Provinsi Sulawesi Tenggara ini selalu meningkat. Kemudian tujuan dari penelitian saya ini yaitu untuk menganalisis pengaruh jumlah angkatan kerja terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Tenggara, dan juga menganalisis pengaruh pertumbuhan penduduk serta pengaruh UMR Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap pengangguran di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan saya berharap manfaat dari penelitian saya ini bisa memberikan gambaran bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mengatasi masalah pengangguran di daerah kita ini. Kemudian bagi masyarakat sendiri, saya berharap penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dengan topik yang sama. Kemudian pertama kita harus memahami apa itu pengangguran. Jadi menurut BPS, pengangguran itu adalah orang-orang yang adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha baru, atau penduduk yang belum memulai bekerja karena menerima pekerjaan. Pengangguran adalah masalah ekonomi makro yang secara langsung mempengaruhi kelangsungan hidup manusia. Bagi kebanyakan orang, pengangguran adalah penurunan standar hidup. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pengangguran menjadi topik yang sering dibahas oleh para politisi dalam
perdebatan politik yang kerap menilai bahwa kebijakan yang mereka berikan akan membantu membuka lapangan kerja. Kemudian berdasarkan cirinya, pengangguran ini bisa dikategorikan menjadi 4. Yang pertama, pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, pengangguran musiman, dan pengangguran dan setengah menganggur. Pengangguran terbuka ini terjadi karena peningkatan lapangan kerja yang lebih rendah dibandingkan dengan ketersediaan tenaga kerja. Kemudian pengangguran tersembunyi ini biasanya terjadi di sektor pertanian atau industri jasa. Setiap kegiatan ekonomi membutuhkan tenaga kerja, dan jumlah tenaga kerja yang dipakai bergantung pada banyak faktor. Dan yang ketiga, pengangguran musiman. Pengangguran musiman ini biasanya terjadi di sektor pertanian dan perikanan, karena pada musim yang sedang hujan, petani karet dan nelayan tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya dan maka terpaksa untuk kehilangan pekerjaan. Kemudian setengah menganggur ini kebanyakan terjadi di negara yang sedang berkembang. Migrasi dari pedesaan ke perkotaan sekarang ini sudah sangat cepat, yang mengakibatkan banyak orang yang bisa berpindah ke kota, tetapi belum mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Kemudian di sini ada beberapa hasil penelitian terlebih dahulu mengenai topik yang hampir sama, yaitu mengenai masalah pengangguran juga. Sini saya mencantumkan 5 penelitian sebelumnya. Kemudian hipotesis saya dalam penelitian itu mungkin penyebab pengangguran itu karena tingginya disebabkan karena masih kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia bagi masyarakat di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian nilai pengangguran juga tetap naik karena angka pertumbuhan penduduk yang tiap tahunnya makin besar. Kemudian kalau dilihat dari nilai UMR Provinsi Sulawesi Tenggara ini masih rendah jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi di Jawa sana. Kemudian di sini metodologi penelitian yang saya gunakan yaitu metode kuantitatif. Jadi metode kuantitatif itu adalah metode penelitian yang dapat didefinisikan sebagai metode penelitian berdasarkan filosofi positivitis, digunakan untuk menguji populasi atau sampel tertentu, menggunakan alat penelitian untuk pengumpulan data, dan merancang analisis data kuantitatif untuk mengetes hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya. Berdasarkan dari rumus masalah saya dalam penelitian ini berdasar penelitian eksplanatori atau bisa dijelaskan sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan letak variabel yang diteliti dan hubungan antar variabel yang satu dan variabel yang lainnya. Kemudian jenis dan sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data yang akan digunakan itu adalah data pembantu, data sekunder adalah data sekunder. Data sekunder itu adalah data yang diperoleh secara langsung melalui penghubung atau bisa dibilang dihasilkan oleh pihak lain, atau data yang dipakai oleh lembaga lain yang bukanlah pengelola, hanya akan bisa digunakan untuk penelitian tertentu. Data ini sekunder saya ini berasal dari BPS Sulawesi Tenggara dan internet, yaitu data angkatan kerja dan pertumbuhan penduduk dan data nilai UMR Sulawesi Tenggara dari 2015 sampai 2020. Kemudian kalau di sini operasional variabel penelitian saya ini dibagi menjadi 2, ada variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen adalah variabel yang terpengaruh atau hasil dari variabel independen. Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah tingkat pengangguran atau angka pengangguran, dan data yang digunakan adalah data tahunan dalam bentuk persentase. Sedangkan untuk variabel independennya di sini saya menggunakan 3, yaitu yang pertama adalah jumlah angkatan kerja, pertumbuhan penduduk, serta nilai UMR di Sulawesi Tenggara. Kemudian di sini untuk teknik analisis datanya saya dibantu dengan program software SPSS atau biasa disebut Statistical Software Package for Social Science, karena program ini memiliki kemampuan analisis statistik yang tinggi dalam pengoperasiannya. Kemudian data yang saya gunakan juga data time series yang saya peroleh sebelumnya dari BPS Provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian pada menggunakan SPSS ini pertama saya akan menggunakan uji asumsi klasik, di mana ada uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterosiditas, dan kemudian setelah itu ada uji koefisien determinasi.
Kemudian ada juga uji hipotesis, ada itu uji signifikan parsial, serta uji signifikasi simultan. Kemudian di sini daftar pustaka saya mengambil beberapa sumber dari internet dan beberapa jurnal atau buku-buku yang telah ditulis sebelumnya mengenai topik yang berkaitan. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.